Pemirsa, Gunung Lewatobi Laki-Laki Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus. Ya, kini status tanggap darurat ini juga setelah ditetapkan di wilayah tersebut. Lantas apa dampak yang akan ditimbulkan dan apakah pergerakan erupsi ke depannya ini bisa diprediksi? Kami ajak Anda untuk berdialog bersama dengan ahli mitigasi bencana geologi Surono atau Mbah Rono. Selamat petang, Mbah Rono. Selamat petang, Mbak Anggita. Selamat petang, Mas Andromeda. Mbah Rono, kita Semoga melihat semua sehat selalu. Amin, amin tentunya. Iya. Mbak Rono, kita melihat bahwa aktivitas vulkanik dari Lewatobi ini sudah terjadi, tapi apakah ini sebenarnya analisa Anda bisa terdeteksi lebih awal sebenarnya? Sebetulnya kan ini sudah cukup lama terdeteksi. Statusnya waktu itu kan siaga ya. Jadi daerah bahayanya itu memang sekitar 3-4 kilometer ya dari radius bahayanya dari puncaknya. Memang karakter daripada Lewatobi Laki-Laki ini kan kalau aktif itu cukup lama ya. Tercatat bahaya sudah menimbulkan korban jiwa itu sejak letusan tahun 1869, ya kan. Kemudian ada lagi 1907. Terus kemudian periodenya letusannya lama, misalnya 1932 sampai 1933, 1939 sampai 1940, 69 sampai 70. Kemudian terakhir 2002 sampai 2003. Ya memang aktivitasnya ini cukup lama, harus sabar. Dan kadang-kadang bisa menjadi besar. Itu yang jadi masalah gitu ya. Nah sekarang ini, yang terkena sekarang ini, letusan besar ini dan ada korban jiwa, kelak kemudian hari pasti akan kena. Yang tidak bisa dipastikan itu kapan gitu loh. Dan Lanjut, Mbak saya Rono. nggak tahu gimana caranya ya. Iya, Gimana silakan caranya dilanjutkan Mbak Rono, landscape-nya. suaranya masih terdengar. Ya, enggak, ini ada yang minta landscape apa segala macam, jadi pusing juga saya. Aman, aman Mbak, Eh, aman Mbak, jadi lanjut Mbak. jadi Gunung Lewatobi Laki-Laki ini sudah cukup apa ya, memberi pelajaran kepada masyarakat sekitarnya dari tahun 1800-an gitu ya. Dan aktivitasnya cukup lama, seperti sekarang ini sebetulnya kan sudah status siaga sudah cukup lama, ya kan. Radius bahayanya saat itu sekitar 4 kilometeran, ya radius 4 kilometer itu bahaya. Dan sekarang letusan besarnya itu mencapai radius 7 kiloan, sekitar 7 kiloan. Jadi yang sekarang kena pasti akan kena kembali kelak kemudian hari. Itu tinggal sekarang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menata ruangnya gitu ya. Ya kan? Dan sejarah itu bukan hanya sekarang saja ya untuk korban jiwa itu terjadi gitu. Sejak tahun 1800-an itu sudah pernah terjadi, ya kan? Bahwa ini tidak suatu letusan kecil saja. Memang awalnya kecil-kecil saja, tetapi bisa terjadi tiba-tiba letusan besar gitu. Begitu Mbak Anggita dan Mas Andromeda. Mbak Surono, kami juga ingin tahu kalau memang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi ke depannya, tapi apakah akan ada gejala atau ciri-ciri pergerakan vulkanis yang memang bisa diantisipasi dari jauh-jauh hari, Mbak? Prediksi, kalau dikatakan prediksi bahwa tanggal berapa, jam berapa mau meletus itu pasti tidak bisa. Dengan teknologi apapun. Tetapi bahwa warning itu diberikan sudah. Kan ada status ya. Status normal, waspada, siaga, awas. Tertinggi adalah awas. Sekarang ini statusnya awas. Waktu kemarin-kemarin nih yang cukup lama beberapa bulan, statusnya siaga. Itulah sebetulnya warning itu. Ya kan? Bahwa warningnya siaga, tidak boleh masuk dalam radius 4 kilometer. Artinya apa? Bahwa aktivitas Gunung Lewatobi ini bisa tiba-tiba terjadi erupsi dengan bahaya radiusnya 4 kilometer. Kemudian yang tadi malam sampai 7 kilometer. Jadi tidak ada yang untuk meramalkan kapan akan terjadi letusan, kapan akan terjadi jam berapa dan sebagainya, tidak ada. Yang ada adalah aktivitas sekarang seperti ini dan potensi bahayanya seperti ini. Itu ada, ya kan? Dan ini sudah diberi status siaga, artinya level 3, tinggal satu level lagi, level tertinggi, yang radiusnya waktu itu 4 kilo. Nah sekarang statusnya awas menjadi 7 kilo. Itu aja. Baik, ahli mitigasi bencana geologi Mbah Rono, terima kasih sudah memberikan analisanya kepada kami pemirsa TV One. Terima kasih Mbah, selamat sore, sehat selalu. Sama-sama, selamat bertugas Mbak Gita. Ya, pemirsa, lalu bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur?
Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Supriyanto Ridwan selaku Kakansar Maumere. Kami ingin tahu Pak Supriyanto, sejauh ini pendataan baik itu korban jiwa maupun korban luka dampak dari erupsi Lewotobi sejauh apa? Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya sampaikan terkait di live ini ada 10 orang tewas. Mohon maaf. Update terbaru untuk yang meninggal 9 orang. Yang satu orang namanya Andi Koban itu masih dalam kritis. Sudah dirujuk ke rumah sakit Votim. Untuk data pengungsi sementara di Bokam itu ada 616 dan di Kongo ada 787. Untuk sementara baru 2 posko yang sudah ada data, sedangkan posko yang ada di Leolaga belum ada data. Itu info yang terakhir yang kami dapat. Baik. Terima kasih. Baik Pak Supriyanto, apakah masih ada kemungkinan ini korban ataupun warga yang mungkin masih hilang atau masih dicari, Pak? Untuk sementara, ini tim kami masih ada buka posko di lokasi sana. Sampai saat ini belum ada permintaan atau ada laporan masuk terkait dengan korban hilang atau yang minta dievakuasi. Kalau untuk jumlah permukiman yang hancur Bapak, karena kami lihat ada juga yang sampai terbakar, luluh lantak seluruh bangunannya. Kalau untuk jumlah pemukiman kami belum bisa data karena itu masih banyak simpang siurnya. Jadi untuk sementara data korban yang kami rakam dulu. Oke, Pak, tadi disebutkan ada sejumlah posko pengungsian ini yang sudah disediakan, tapi apakah memang seluruh warga yang terdampak ini mengungsi, Pak, atau hanya sebagian saja, tapi masih ada yang bertahan di rumah mereka atau di tempat tinggal mereka? Untuk sementara yang jaraknya melebihi 7 kilo masih bertahan di tempat mereka. Jadi yang jarak di bawah mendekati di bawah 7 kilo itu sudah dievakuasi ke posko. Baik Pak Supriyanto, upaya mitigasi ke depan seperti apa Bapak? Untuk ke depan jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi bahwa hal ini sudah disampaikan berbulan-bulan dari mulai meletusnya Januari sampai terakhir tadi malam masih tetap diupdate terus untuk perkembangan terkait dengan Lewotobi laki-laki. Prediksi kami tidak bisa, cuma kami bisa menghimbau untuk menjauh dari lokasi. Itu aja. Baik. Terima kasih Kakansar Maumere, Bapak Supriyanto Ridwan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Bapak, selamat sore.